untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu, diperbesar kapasitas kami untuk kami bisa mengerti apa yang ada di hati-Mu, apa yang mau Kau kehendaki, dan bagaimana untuk kami menjadikan kehidupan kami terus super iman, beriman, menerima jawaban doa. Kami akan belajar tentang kehidupan doa yang progresif, meningkat terus-menerus sampai mencapai kesempurnaan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan melihat satu firman Tuhan tentang kehidupan doa yang progresif, yaitu kehidupan doa yang meningkat. Ya, saya akan presentasi. Oke. Ya, udah keluar ya. Ya, baik, cara doa yang progresif. Nah, kita akan melihat satu firman Tuhan dari Yohanes 14, 15, dan 16. Bagaimana isinya itu sama, tapi ada tekanan yang meningkat itu. Ya, jadi artinya ketika kita berdoa itu berulang-ulang, bukan bertele-tele, tapi ketika berulang-ulang itu Tuhan minta ada satu tekanan atau ada janji Tuhan yang serius menekan ataupun mendorong kita untuk sampai mencapai titik level di mana ya aku akan menerimanya, ya aku akan mendapatkannya, gitu kira-kira. Nah, di dalam kitab Yohanes 16 ayat 24, boleh Bapak Ibu baca sama-sama, nggak usah dibuka mic-nya. Dikatakan, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Nah, kenapa kok ada istilah sampai sekarang kamu belum minta sesuatu pun dalam namaku? Minta, maka kamu akan menerima, supaya penuh sukacitamu. Ya, kalau kita menerima jawaban doa, kita akan penuh sukacita. Nah, kenapa dikatakan sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun? Nah, nanti kita akan temukan di ayat-ayat sebelumnya, karena sudah 5 kali kita ini diminta untuk berdoa. Nah, seolah-olah diminta untuk berdoa dalam nama Yesus, tapi kok belum juga bertindak. Atau mungkin sudah berdoa juga, tapi belum nyampe ke ruang Maha Kudus, gitu. Belum mencapai ke tahtanya Tuhan. Minta tapi belum mencapai ke sumber jawaban itu. Maka dikatakan kamu belum meminta sesuatu pun, mintalah supaya penuhlah sukacitamu. Nah, unik ini, sampai 5 kali diulang-ulang. Nah, saya akan menunjukkan ada satu metode yang disebut double repetition method, yaitu metode pengulangan isi ayat. Kalau dalam satu pasal ada ayat yang sama diulang-ulang, berarti itu sangat penting. Ya, ayatnya isinya sama diulang-ulang itu penting. Artinya harus dilakukan. Nah, di dalam Yohanes 14 ayat 13 dan ayat 14 ini ada ayat yang dalamnya isinya sama. Nah, yang sama ini saya warnai sesuai dengan yang samanya. Dikatakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Ya, Yohanes 14 ayat 13. Nah, ini pertama kali Tuhan bilang, apa aja kamu minta, mintanya harus dalam nama Yesus, dalam namaku, aku akan melakukannya. Diulang lagi ayat 14-nya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Sampai 2 kali Tuhan bilang, aku akan melakukannya. Ini berarti serius. Lalu kita berkata, siapa aku ini Tuhan? Kok Tuhan mau melakukan apa yang saya minta? Tapi itu ayatnya begitu bunyinya, ya sudah.
aminkan saja. Minta dalam nama Yesus, Tuhan akan melakukan bagi kita. Nah, ini dua ayat dalam satu pasal yang sama. Ini namanya double repetition. Penting. Kemudian kita masuk ke pasal 15-nya. Ada lagi kata yang sama, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini Yohanes 15 ayat 7. Minta apa saja kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Kemudian diulang di ayat 16, di pasal yang sama, Yohanes 15 ayat 16, di bawahnya dikatakan, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Nah, ini diulang lagi, isinya sama. Nah, tetapi kali ini ada syarat ketentuan berlaku. Di ayat 7, supaya apa yang kita minta, apa saja kamu minta, apa saja yang kamu kehendaki, apa yang kita kehendaki, kamu akan menerimanya. Tapi syaratnya, kamu tinggal dalam aku, dan firmanku tinggal dalam kamu. Artinya kita tinggal dalam Tuhan, dan firman Tuhan tinggal dalam kita. Nah, kalau kita tinggal dalam Tuhan, dan firman Tuhan tinggal dalam kita, ya otomatis kita akan mengetahui apa kehendak Tuhan. Nah, karena kita tahu kehendak Tuhan dan kita minta sesuai dengan kehendak Tuhan, apa aja yang kita kehendaki dan sesuai kehendak Tuhan, ya pasti kita akan menerima. Ya logikanya begitu. Nah, di sini konteksnya, konsepnya ada syaratnya kita tinggal dalam Tuhan dan Tuhan dalam kita. Minta apa aja, apa saja, ya apa saja yang sesuai kehendak Tuhan, dan kamu akan menerimanya. Nah, di ayat 16-nya ada syarat lagi. Apa saja yang kamu minta kepada Bapa, kamu akan diberikannya padamu. Tapi syaratnya, ya sadarlah yang pertama, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku memilih kamu. Jadi kita kok berani-beraninya minta kepada Bapa? Karena bukan kita yang memilih Tuhan, Tuhan yang memilih kita. Tuhan sudah menetapkan kita untuk kita pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap. Jadi Tuhan memilih kita untuk diutus. Ya pertama diselamatkan dulu, jadi warga surgawi. Tetapi kemudian setelah kita menjadi warga negara surga, ya Tuhan menetapkan kita untuk kita pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Nah, ada 3 buah. Saya tidak tulis di sini. Buah yang pertama, buah pertobatan. Jadi nampak setelah menjadi orang Kristen, yang lama berlalu, yang baru datanglah. Ada pertobatan, ada kehidupan yang lebih baik. Yang kedua adalah buah roh. Buah roh karakter. Karakternya makin menjadi seperti Yesus. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, dan seterusnya. Tapi ada buah yang ketiga, yaitu buah pelayanan. Harus menghasilkan pelayanan. Nah, disinilah pergi, menghasilkan buah. Ya, ada buah pertobatan, ada buah roh karakter, tapi yang di sini ada lagi buah pelayanan, dan buahmu itu tetap. Jadi melayani terus sampai tuntas. Baru apa saja yang kita minta dalam nama Yesus diberikannya padamu. Nah, ini adalah versi Yohanes 15. Pengulangan ayat di satu pasal diulang 2 kali, isi sama, penting. Nah, sekarang kita masuk di Yohanes 16 dengan isi yang sama, yang biru ini. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu, yaitu kalau mintanya dalam namaku. Jadi selalu diulang-ulang mintanya dalam nama Yesus. Segala sesuatu yang kamu minta diberikannya. Segala sesuatu, apa aja deh. Udah jangan takut minta. Ya nanti kita akan tahu ini sesuai kehendak Tuhan atau bukan. Ya kalau minta sesuatu yang melanggar firman, ya pasti nggak dikabulkan. Nah tapi karena kita sudah memberanikan diri meminta, nanti Roh Kudus akan menuntun kita dalam doa. Ini ada pelajaran doa lainnya lagi, doa bersama Roh Kudus, doa dipandu Roh Kudus, sehingga akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah ini sudah kelima kali nih Tuhan meminta kepada kita, dan akhirnya yang ke-6 kali tadi kita baca di awal, sampai sekarang kamu belum minta sesuatu pun dalam namaku, mintalah maka kamu akan menerimanya supaya penuhlah sukacita. Jadi Anda bisa bayangkan saudara, sampai 6 kali diulang-ulang. Karena yang 5 kali tadi kayaknya kok belum ngeh, kok belum bertindak, atau sudah berdoa juga
tapi masih di halaman, ya, yang masih Yohanes 14 masih di area halaman, tapi kemudian di Yohanes 15 sudah lumayan masuk di ruang suci, sudah ada di hadirat Tuhan, tapi belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, di Yohanes 16 inilah sudah di ruang Maha Kudus. Itu gambarannya ya, sudah berjumpa dengan Tuhan, sudah di pusat berkat Tuhan. Jadi kalau kita lihat di sini, ada yang kita sebut double repetition method tadi, adalah metode pengulangan isi ayat. Ya, jadi di pasal yang sama ada ayat diulang, Yohanes 14 ayat 13, Yohanes 14 ayat 14, minta Tuhan akan melakukannya, minta Tuhan akan melakukannya. Nah, ini namanya double repetition. Diulang lagi Yohanes 15 ayat 7, Yohanes 15 ayat 16, masih di pasal yang sama, temanya sama, minta, minta, kamu akan menerima, Bapa akan memberikan. Tapi kemudian ada pengulangan lagi yang sama, Yohanes 16 ayat 24, maaf ini ayat 23 ya. Sebentar. Ya. Ini materi nanti saya kirim dalam PDF, saya titip ke Ibu Diana. Saudara bisa mempelajarinya lagi. Ya. Nah, di sini ayat 23 24 sama, minta maka Bapa akan memberikan, tapi yang berikutnya minta kamu akan menerima. Ya. Nah, tapi perhatikan, ini tadi di Yohanes 14 meningkat di Yohanes 15, di Yohanes 16. Nah, ini progresif ya. Artinya Tuhan mengulang-ulang dengan di ayat yang pasal yang sama, tapi sekarang di pasal yang berbeda, isinya sama. Itu progresif. Jadi pengulangan isi ayat di pasal berbeda itu meningkat tekanannya, meningkat dorongannya, meningkat keseriusannya, ya, keseriusannya. Nah, jadi Tuhan mau kita minta sungguh-sungguh, dan meminta itu adalah berdoa. Artinya Tuhan bukan menunggu kita mau apa, tapi Tuhan lebih mementingkan komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi Tuhan mau kita banyak bergaul, banyak ngobrol, ya, dengan meminta, dengan doa itu. Jadi kita berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi sebenarnya poinnya adalah melalui doa permintaan itu Tuhan lebih mementingkan kita bisa berbicara dengan Dianya. Jadi banyak bicara di sini, banyak komunikasi, sampainya kamu akan menerimanya. Nah, saudara bisa menangkap ya, tadi diulang di pasal yang sama, diulang di pasal yang sama, tapi karena ini di pasal yang berbeda, berarti ini progresif, ini meningkat tekanannya. Artinya Tuhan serius. Ayolah, sampai sekarang kamu minta sekarang. Tapi mintanya enggak cuma yang versi Yohanes 14 yang masih ecek-ecek, mungkin kiranya Tuhan, mudah-mudahan, ya, mintanya sekali-sekali, jarang-jarang. Tapi Yohanes 15 mulai minta dengan ada dasar ayatnya, dengan ada dasar firman-Nya, dengan dasar kita dalam posisi melayani Tuhan. Tetapi masuk Yohanes 16 ini lebih dalam lagi, saudara. Ini bukan sekedar meminta tanpa masih, kalau Yohanes 14 dan 15 mungkin masih agak ragu, 14 ini masih ragu sekali, tapi 15 ini agak mantep, masih agak mantep, belum mantep sekali. Tapi Yohanes 19 ini mintanya udah rema, ya, firmannya udah rema, udah sungguh-sungguh, udah mantep sekali. Nah, itu bagaimana sesuatu diulang, tekanannya kuat. Ada satu ayat lagi tentang penyembahannya. Bapak Ibu tahu semua di sini bagaimana kita juga harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini juga dua kali diulang nih. Yohanes 4 ayat 23, Yohanes 4 ayat 24. Jika kita menyembah, sembahlah Bapa dalam roh dan kebenaran. Siapa menyembah Dia, sembahlah dalam roh dan kebenaran. Jadi menyembah nyanyi itu nggak nyanyi sekedar pakai daging atau pakai logika. Ya, menyembah juga nggak dalam cuma nyanyi suara dan logika, tetapi sampai tingkat roh. Ya, sampai roh yang menyembah dan menyembah dalam kebenaran. Yesus adalah kebenaran, Roh Kudus adalah kebenaran, firman adalah kebenaran. Jadi sesuai dengan firman kepada Tuhan Yesus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, dari sini kita akan mencapai titik mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Atau dengan kata lain, saya kenapa sampaikan ini, bagaimana Pak supaya kami bisa sampai Yohanes 16, sampai tingkat kedalaman bersama Tuhan. Tadi Yohanes 14 mungkin kita masih mintanya ya
doa sekedarnya kayak doa mau makan, Tuhan berkati ini berkati itu, kurang intim. Tapi Yohanes 15 doa yang disertai dengan dasar ayat, dengan firman, doa yang disertai dengan sebuah pelayanan, tapi belum menembus hatinya Tuhan atau belum menembus Roh Maha Kudus. Nah, kali ini bagaimana di Yohanes 16 ini Tuhan betul-betul mau menjawab dan kita terimalah maka penuh sukacitamu. Nah, untuk mencapai level Yohanes 16, maka kita dalam penyembahan harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita masuk dimensi yang lebih dalam lagi. Kita masuk dalam area Tuhan yang lebih dalam lagi. Nah, untuk ini penjelasannya sebagai berikut Bapak Ibu. Ya. Ya. Nah, saya ingin memperkenalkan mempelai Kristus yang sempurna. Sempurna yaitu menjadi seperti Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Nah, jadi tipe doa versi Yohanes 16 ya, itu udah tingkat yang sempurna. Jadi bukan hanya Yohanes 14 kita meminta tetapi dalam keraguan, atau Yohanes 15 kita meminta tapi sudah mantap ada dasar ayatnya, tapi belum mencapai belum sampai mendapatkan. Nah, di sini sampai level sempurna. Nah, di situ Anda mendapatkan. Saudara, apa bisa manusia sempurna? Ya, Alkitab katakan dalam Matius 5 ayat 8, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Nah, jadi kenapa sampai 3 ayat ya, 14, 15, 16? Supaya kita mencapai level sempurna. Maksudnya gimana Pak? Nah, dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara, sebagai orang Kristen, kita punya goal, kita punya sasaran, kita punya tujuan, itu menjadi sempurna. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Nah, bagaimana caranya untuk menuju sempurna? Di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Nah, polanya selalu 3 saudara, ada yang baik, ada yang berkenan, lalu sempurna. Yohanes 14 baik, Yohanes 15 berkenan, tapi Anda masuk level Yohanes 16 progresif sempurna. Nah, Alkitab mengajarkan pada kita selalu ada 3 level di dalam kehidupan Kristenan. Contohnya baptisan. Anda dibaptis air baik, dan dibaptis air, tapi jangan puas hanya baptisan air. Naik level Anda baptisan Roh Kudus. Nah, Anda sudah dibaptis Roh Kudus, mendapatkan Roh Kudus, ternyata baru berkenan. Kalau mau sempurna ya alami baptisan api. Apa itu Pak baptisan api? Ya, baptisan api ini dimurnikan imannya. Kita dikuduskan, kita pikul salib, kita menyangkal diri, menderita bersama Yesus. Nah, itulah baptisan api. Di dalam Wahyu 17 ayat 7 dia dikatakan, dengar dia panggil nama saya, ku jawab ya ya ya. Itu baik Anda jawab ya ya ya, tapi jangan cuma sampai ku jawab ya ya ya. Ada lagu, kita dipilih dari segala bangsa. Nah, kita masuk pilihan Tuhan, itu baru berkenan. Nah, kalau mau sempurna, setialah, setia sampai mati. Nah, itu sempurna saudara. Jadi saudara perhatikan, kita ini progresif ya, dari baptis air, baptis Roh Kudus, masuk baptisan api, dari dipanggil, dipilih sampai setia. Nah, demikian juga kehidupan kekristenan, ada halaman, ada ruang suci, ada ruang maha suci. Nah, kalau Anda mau sempurna, ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Nah, goal kita di dalam doa ini, goalnya sampai level ruang maha kudus. Ya, sebagai ilustrasi Yohanes 14 dipanggil. Anda masih di level halaman, masih disuruh-suruh doa, belum menjadi gaya hidup.
Ya, mintalah dalam namaku, aku akan melakukannya. Keren ayatnya sih, tapi kayaknya ya doanya masih sekedarnya kalau diperlukan. Tapi kalau di ruang suci ini sudah mulai teratur. Ya doanya udah pakai ayat, udah pakai firman, sudah pakai pelayanan. Tapi ya kadang dijawab, kadang enggak, atau masih ya sudah lebih mantap tapi belum menjadi kenyataan yang nyata gitu. Nah, kalau mau betul-betul cepat, nah ini nyata. Nah, kita di ruang Maha Kudus. Di ruang Maha Kudus itulah pusat jawaban doa, pusat berkat Tuhan. Di sini betul-betul Tuhan berkata supaya penuhlah sukacitamu. Di ruang Maha Kudus ini ada sukacita, jawaban tersedia. Firman Tuhan berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Nah, gimana supaya jadi 100 kali lipat? Bagaimana supaya kita bisa setia sampai mati, alami baptisan api? Nah, kita harus selalu deliver ruang Maha Kudus. Jadi kuncinya itu ada di ruang Maha Suci. Makanya kita doa menyembah dalam roh dan kebenaran, menyembah dalam roh dan kebenaran supaya kita ada di ruang Maha Kudus. Nah, ketika kita ada di ruang Maha Kudus, maka kita akan masuk cepat sekali dari doa Yohanes 14 masuk Yohanes 15, langsung ada di Yohanes 16. Langsung kita menerima, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Nah, sekarang bagaimana doa dalam roh dan kebenaran? Ya mulai dari nyanyi rohani dulu, nyanyi-nyanyi yang sekolah minggu, ya Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya, seperti itu. Banyak nyanyi-nyanyi rohani lah, jangan nyanyi duniawi. Tapi itu baru baik gitu. Nah, kalau yang berkenan udah lebih banyak ke pujian yang gegap gembita, Allah ku dahsyat berkuasa, Allah mana seperti Allahku. Jadi itu puji-pujian yang menggairahkan. Tapi doa penyembahan yang pujian penyembahan yang sempurna adalah sampai bermasmur, ya menyembah Tuhan, kau baik Tuhan, kau ajaib, kau luar biasa. Jadi kita menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan dalam roh, ya. Ya, ada yang menafsirkan sampai bisa menyembah dalam bahasa roh, bahasa surgawi, apapun saudara, itu sampai kita bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Di dalam bermasmur tuh, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Nah, jadi pertolonganku datang darimu. Jadi udah mengalami perjumpaan, ya berseru, pertolongan segera datang. Nah, kita bisa bermasmur kalau sudah di ruang Maha Kudus. Ya, atau dengan kata lain kita bermasmur maka masuk ruang Maha Kudus. Ini saling-saling nih. Ya, kita ada dengan bermasmur menyembah dalam kebenaran, masuk ruang Maha Kudus, maka doa-doa kita kekatrol semua. Firman naik semua levelnya 100% kesempurna. Nah, sedikit lagi. Nah, tetapi berdoa itu harus dengan iman, harus dengan keyakinan. Nah, keyakinan pun ada 3 level, saudara. I believe, saya percaya, aku percaya, ya setan juga percaya persoalannya. Nah, bahasa Inggrisnya itu ada 3 level, bahasa Ibraninya pun Yunani kurang lebih seperti itu. Ada faith, nah ini namanya sola fide, saudara, sola faith, ya oleh iman. Ada yakin penuh, ku yakin saat, nah ada keyakinan, faith. Tapi ternyata faith aja juga baru berkenan, saudara. Gimana doa yang sampai betul-betul kita yakin betul bahwa kita sudah terima dan ku terima janji Allah. Kita harus trust. Nah, ini percaya juga. I trust you Lord. Trust itu mempercayakan penuh pada Tuhan. Aku tidak khawatir, aku tidak ragu, tiada ku ragu lagi. Udah Tuhan, saya percayakan padamu, pertolongan pasti tepat pada waktunya, dan seterusnya. Nah, trust itu seperti orang menyimpan uang di bank, ya dia tidak khawatir uangnya hilang. Itu trust, mempercayakan kepada Tuhan bahwa apa yang sudah saya minta Tuhan akan jawab, pertolongan tepat pada waktunya. Tidak khawatir lagi, tidak bimbang dan ragu, itu trust. Itu sempurna. Nah, gimana supaya bisa trust? Ya masuk ruang Maha Kudus, ya menyembah dalam roh dan kebenaran sampai titik di mana Anda percaya, yakin, tapi Anda sudah mempercayakan kepada Tuhan. Tuhan, aku tahu caramu akan tepat pada waktunya. Saya terima jawaban dan jadilah kenyataan.
Nah, sempurna saudara. Di level Yohanes 16. Progresif dari belief, faith, trust. Nah, demikian juga hubungan dengan Tuhan. Ini domba itu ya baik, sudah jadi domba jemaat, makan makan firman. Tapi kalau murid belajar firman, ya. Tapi kalau putra menghidupi firman. Jadi murid itu berkenan, tapi kalau mau sempurna, kau angkatku jadi anaknya, anak Allah, anak. Nah, putra itu dipercaya oleh Tuhan, dipercaya janji-janji Tuhan. Kalau domba itu percaya saja, tapi kalau murid mempercayai Tuhan, mempercayai penuh bahwa Tuhan akan mencukupkan dan sebagainya. Tapi kalau putra dipercayakan berkat dan jabatan tertentu. Nah, ini menarik, itu sempurna. Firman juga ada yang grafe, logos, rema. Sampai rema, sampai firman itu menjadi kenyataan. Nah, Ishak juga begitu, dia menjadi kaya, makin lama makin kaya dan sangat kaya. Kejadian 26. Nah, di dalam Amplified Bible, yaitu Alkitabnya jadi Alkitab itu ada Septuaginta, ada yang berdasarkan Ibrani ke Yunani, ada yang berdasarkan bahasa Aramaik. Aramaiknya dari Ibrani langsung diterjemahkan, makanya ada versi King James Version, macam-macam version. Nah, dari Amplified Bible ini, Ishak become great, well, and distinguished. Wah, lebih keren, saudara. Dia menjadi besar, baik, tapi makmur, kaya raya, itu berkenan. Tapi kalau mau sempurna, terkemuka, berpengaruh, berdampak. Nah, ini Tuhan mau kita menjadi orang yang berdampak besar, berkelimpahan, tapi dari semua yang kita miliki ini berdampak untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itu sempurna. Nah, jadi saudara masih bisa nangkap. Nah, doa itu akhirnya begitu. Doa versi Yohanes 14 ya, I want, saya minta Tuhan. Tapi ya kadang masih ragu, mintalah maka kamu akan menerima. Udah Tuhan udah minta-minta, tapi kok kayaknya gitu-gitu aja, masih bagus lah daripada nggak minta. Baik ya, mintalah. Tapi minta dengan pengharapan yang kuat. I wish, saya berharap Tuhan. Iman, pengharapan, kasih. Ada pengharapan yang kuat. Nah, itu berkenan. Jadi nggak cuma minta Tuhan kiranya mudah-mudahan dijawab, kiranya dijawab syukur nggak, ya udah. Tapi kalau I wish Tuhan, aku perlu Tuhan, aku perlu kau Tuhan, berharap penuh. Tapi udah sampai 2 puasa kok belum juga dapat ya, kok belum juga dikabulkan. Nah, naik level ke sempurna. Yohanes 16 inilah desire, hasrat yang kuat ya. Apapun yang what you desire, apa yang kau inginkan ya, dengan bersukacita dalam Tuhan, nah, maka kamu akan menerima apa yang diinginkan oleh hatimu. Mazmur 37 ayat 4. What you desire tuh keinginan yang menggebu-gebu, asal ku jamah saja jubah Yesus, pendarahanku berhenti. Nah, itu ngotot tapi di ruang Maha Kudus. Bisa ngotot karena ada di ruang Maha Kudus. Bisa ngotot karena Anda sudah di level progresif. Anda sudah di level ruang Maha Kudus, maka jadilah seperti yang kau imani. Itu I desire. Nah, jadi saudara, itulah pelajaran firman hari ini. Bagaimana kita berdoa progresif. Kuasa juga ada peningkatan. Eksosia, punya kuasa sebagai anak-anak Allah. Ya, kita punya jaminan selamatan. Tetapi kalau dunamis ini adalah kuasa Roh Kudus, yaitu demonstrasi kuasa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Tapi yang sempurna adalah kuasa Basilea, yaitu datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita udah nggak minta-minta lagi, tapi kita sepakat ya. I desire-nya udah sepakat, Tuhan, saya sepakat Tuhan, aku terima janji Allah, aku terima, aku yakin bahwa sekarang waktunya ya melangkah, tinggal ambil aja, jadi kenyataan. Nah, itu saudara firman Tuhan pada hari ini, mulai dari ketika Yohanes 14, mintalah aku akan melakukannya. Tapi kena naik Yohanes 15, Anda mulai berdoa dengan firman Tuhan, firman dalam kita dan berbuah, tetapi masuk level sempurna,
yaitu Yohanes 16, kamu minta maka penuhlah sukacitamu. Terima saat ini juga. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa dulu baru tanya jawab ya. Bapak, firman sudah disampaikan, nanti akan dibagikan PDF-nya untuk bisa dibaca, direnungkan lagi. Dan biarlah kami ada naik level dalam kehidupan doa kami, bukan sekedar doa yang biasa ataupun doa halaman, tapi masuk ke doa ruang kudus, berkenan tapi sampai level ruang maha kudus, doa di pusat berkat Tuhan, alami perjumpaan dengan Tuhan, doa penyembahan dalam roh dan kebenaran. Maka I desire, keinginan yang kuat, kami terima semua janji Tuhan dalam nama Yesus, amin. Saya kembalikan ke yang tugas. Ya, silakan. Ya, saya ambil alih Pak Edo. Ibu Rinjuna meninggalkan gadgetnya. Masih ada Ibu Jumat. Ya, puji Tuhan, terima kasih hambanya Bapak Pendeta Dani Supangat yang telah luar biasa ya memaparkan bagaimana kehidupan doa yang meningkat atau progresif. Dan Bapak Ibu, saudara ini kasih Tuhan nanti akan dikirim ya. Memang pemaparannya luar biasa sehingga harus ekstra cepat. Harus biarlah kiranya apa yang disampaikan memberkati setiap kita dan kita akan masuk dalam pokok-pokok doa kita. Doa yang pertama akan dipimpin oleh Ibu Ana Simatupang dan pokok doa yang kedua akan dipimpin oleh Bapak Tema ya. Silakan Ibu Dian menambahkan. Yes. Shalom, selamat pagi sobat-sobat Salafide. Makasih Pak Edo, makasih Ibu Rinjumat. Khususnya untuk hambanya yang sudah melayani kita pagi ini. Itu luar biasa, doa yang mengalami peningkatan, naik level. Ya, kita punya doa pribadi masing-masing, tentu kita tahu kita udah sampai di level mana. Dan kita bisa meningkatkan lagi sampai disempurnakan oleh Tuhan ya, sampai masuk ke ruang Maha Kudus. Ya, seperti apa yang disampaikan oleh hambanya tadi. Nah, nanti materinya bisa dipelajari ulang, nanti dikirim di ruang grup WA Solafide ya. Dan ini juga tadi udah direkam, jadi nanti bisa lihat dan dengar rekamannya. Terima kasih untuk hambanya Pak Dani. Maju terus dalam pasukan doa. Pak Dani pemimpin pasukan doa Indonesia. Ada jaringan doa, tapi ini pasukan doa. Ya, Puji Tuhan, Tuhan memberkati Pak Dani, dipakai Tuhan luar biasa, memberkati keluarga, pelayanan, pekerjaan, dan semua perjuangan, khususnya kerinduan untuk pelayanan misi, untuk daerah-daerah teritorial yang didoakan supaya terus menang, ya, menang dan menang karena sudah naik ke level ruang Maha Kudus. Ya, Tuhan berkati Pak Dani. Ya, atur nuhun, atur nuhun. Ya.